Amerika Serikat, negara yang megah dengan kekayaan budaya dan inovasi teknologi, juga tidak luput dari tantangan kejahatan yang kompleks. Di balik lapisan kemegahannya, Amerika juga menghadapi masalah kejahatan yang bervariasi dan seringkali mengganggu stabilitas masyarakat. Dari perampokan kecil hingga tindakan terorisme yang mengguncang bangsa, kejahatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Amerika. Penasaran dengan pembahasan kali ini? Mari kita bahas di Another Side. 1. Penembakan massal. Peristiwa penembakan massal di sekolah menengah Columbine pada tanggal 20 April 1999 di kota Littleton, Colorado, merupakan salah satu momen yang paling tragis dan mengguncang di sejarah Amerika Serikat. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan bekas luka yang mendalam pada masyarakat Amerika, tapi juga memicu perdebatan nasional tentang kekerasan di sekolah, kontrol senjata, kesehatan mental, dan dinamika sosial yang mempengaruhi remaja. 2. Terorisme. Pagi itu, dua pelajar sekolah, Eric Harris dan Dylan Klebold, memulai serangan brutal mereka di dalam gedung sekolah menengah Columbine. Senjata api dan bom rakitan, mereka menginvasi sekolah mereka sendiri dengan niat jahat. Korban pertama dari peristiwa penembakan di sekolah menengah Columbine adalah Rachel Scott. Ia ditembak dan tewas di area parkir sekolah. Serangan itu terkoordinasi dengan baik, menargetkan siswa dan staf sekolah tanpa ampun. Kurang lebih 1 jam yang mengerikan. Mereka menembaki orang-orang di sekitar mereka, menghasilkan kekacauan dan kepanikan yang mengerikan. Siswa dan guru menjadi sasaran kekerasan tak berperi kemanusiaan di koridor sekolah, ruang kelas, dan bahkan perpustakaan. Para korban, baik yang tewas maupun yang terluka, mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Sementara para saksi mata yang tidak terluka dihadapkan pada trauma yang luar biasa. Ketika berita tentang serangan itu menyebar, kepanikan melanda komunitas Littleton dan seluruh negeri. Ratusan polisi dan petugas penegak hukum segera bergerak ke lokasi untuk menangani situasi yang mengerikan itu. Evakuasi siswa dan staf sekolah dilakukan dengan cepat, sementara upaya penyelamatan dilakukan di tengah kekacauan. Namun, saat polisi tiba di lokasi, Harris dan Klebold telah mengakhiri hidup mereka sendiri. Mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka setelah melakukan aksi kekerasan yang mengerikan, meninggalkan sekolah dan masyarakat dalam keadaan terkejut dan berduka yang mendalam. Peristiwa penembakan di Columbine menyebabkan 12 siswa dan seorang guru tewas, serta puluhan lainnya terluka secara fisik maupun emosional. 3. Motif. Ada beberapa faktor yang mungkin berperan dalam membentuk motif mereka. Perasaan terisolasi dan pengalaman bullying. Ada bukti bahwa Harris dan Klebold sering kali merasa terisolasi dan menjadi sasaran bullying di sekolah. Mereka mungkin merasa dihina, diabaikan, atau tidak diakui oleh rekan-rekan mereka. Pengalaman ini dapat memicu rasa marah dan balas dendam yang mendalam, mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk pembebasan dari penderitaan mereka. Motif kedua, gangguan mental. Beberapa laporan menyatakan bahwa Harris dan Klebold menderita gangguan mental meskipun diagnosis pasti mereka tidak pernah dilakukan. Gangguan seperti depresi, gangguan kepribadian, atau psikosis mungkin telah mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka, membuat mereka rentan terhadap ide-ide ekstrim dan impulsif. Faktor berikutnya, kebencian terhadap sekolah dan masyarakat. Harris dan Klebold tampak memiliki kebencian yang mendalam terhadap sekolah, masyarakat, dan bahkan dunia pada umumnya. Mereka mungkin merasa bahwa mereka menjadi korban dari sistem yang tidak adil, atau mereka merasa bahwa mereka tak diterima dalam lingkungan sekolah dan sosialnya. Perasaan frustasi dan kemarahan terhadap ketidakadilan mungkin telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan ekstrim sebagai bentuk pembalasan. Faktor selanjutnya adalah obsesi terhadap kekerasan dan kematian. Sejumlah catatan dan jurnal yang ditinggalkan oleh Harris dan Klebold menunjukkan bahwa mereka memiliki obsesi terhadap kekerasan, kematian, dan senjata api. Mereka mungkin terpengaruh oleh budaya kekerasan yang melimpah dalam media atau memiliki ketertarikan yang tidak sehat pada tema-tema kekerasan dan pembunuhan. Motif selanjutnya, pembalasan dan pencapaian untuk terkenal. Beberapa analisis percaya bahwa Harris dan Klebold memiliki motif pembalasan terhadap sekolah dan masyarakat mereka. Mereka mungkin merasa bahwa melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim akan membuat mereka terkenal atau membalaskan dendam atas pengalaman negatif mereka di sekolah.
Kombinasi dari perasaan tidak dihargai, gangguan mental, dan obsesi dengan kekerasan mungkin telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan pembantaian yang mengerikan. 4. Dampak. Tragedi di Columbine ini menciptakan luka yang mendalam bagi masyarakat Amerika. Para keluarga korban, teman-teman, dan seluruh komunitas terkena dampaknya. Dan trauma dari peristiwa ini akan terus dirasakan selama bertahun-tahun. Reaksi terhadap peristiwa Columbine sangat luas dan mendalam. Amerika Serikat dilanda kesedihan dan kemarahan yang besar. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana tragedi semacam ini bisa terjadi di sekolah, tempat di mana mereka menuntut ilmu. Tempat yang seharusnya menjadi tempat aman untuk mereka belajar dan tumbuh. Perdebatan pun muncul tentang berbagai isu kontroversial, termasuk kontrol senjata, kebijakan keamanan di sekolah, dan perhatian terhadap kesehatan mental remaja. Sejak saat itu, peristiwa Columbine menjadi simbol dari ketidakamanan yang melingkupi sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Hal ini memicu serangkaian upaya untuk mencegah penembakan massal di sekolah, termasuk peningkatan keamanan di sekolah, pelatihan untuk mengidentifikasi tanda-tanda potensial kekerasan, dan pendekatan yang lebih holistik terhadap kesehatan mental remaja. Peristiwa di Columbine tidak hanya mengagetkan masyarakat Amerika Serikat, tapi juga menjadi sorotan dunia tentang masalah kekerasan di sekolah dan pentingnya upaya kolaboratif untuk mencegahnya. Dalam bayang-bayang tragedi ini, kita diingatkan akan kerapuhan hidup kita dan kebutuhan akan empati, pemahaman, dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi semua orang. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, kalian boleh like video ini. Buat kalian juga yang memiliki tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ikuti terus cerita kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.